Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Seperti biasa guys, Mbok D yang tetap kileng-kileng sampai saat ini gitu. Terima kasih guys yang selalu sudah menyempatkan waktu untuk Mbok D gitu ya. Yaitu channelnya Sandra Jamin B. Begini guys, berapa hari yang lalu itu Mbok D bikin video. Video itu sangat pagi sekali guys. Jadi Mbok D itu ngomongnya nggak bisa kenceng. Karena masih pagi sekali, jam 4 pagi ya. Jam 4 pagi ini Mbok D keringetan karena habis mandi air panas sampai keringetan. Oke, kembali ke tema guys. Jadi Mbok D waktu itu bikin video. Itu tadi masih pagi sekali, jadi Mbok D nggak bisa kenceng-kenceng ngomongnya. Dan Mbok D di sini mau cerita, guys, mau mengutarakan gitu ya. Jadi mau mengutarakan betapa Mbok D sampai saat ini masih tetap berjuang, guys. Berjuang itu bagaimana toh? Kenapa harus berjuang gitu? Ya. Menurut Mbok D, perjuangan maksudnya hidup ini perlu perjuangan gitu loh guys ya. Hidup itu pilihan, tapi kita pun harus ikut berjuang gitu ya. Kita nggak bisa hanya cuma berdoa aja tanpa perjuangan gitu ya. Dan adanya perjuangan kita pun akan dibantu sama Tuhan sendiri gitu lah. Keringetan Bu. Duh, mohon maaf guys, ini Bu nggak bisa tenang ngomongnya. Maksudku begitu guys, apa Mbok D pagi-pagi ya itu tadi pergi kerja dan sangat pagi sekali, jadi Mbok D itu ngomongnya pelan-pelan dan aduh Mbok D ini mau ngevlog kok jadi agak bertele-tele. Jadi gini loh guys, perjuangan Mbok D sampai saat ini untuk membantu keluarga yang ada di Indonesia. Jadi Mbok D itu membantu sejak Mbok D selesai kelas 2 ya. Membantu sampai kedua almarhum orang tuaku nggak ada, sampai akhir itu pun Mbok D yang membantu semuanya. Karena katanya kalau kita yang ada di luar negeri itu kan yang paling punya duit paling banyak gitu ya guys ya. Tapi sebenarnya itu mungkin benar. Tapi apakah uang itu hanya datang begitu aja guys? Itu kan juga perlu perjuangan ya. Perlu ya tadi boleh dibilang jungkir balik. Mbok D bangun jam 3, ketemu jam 3 lagi pulang ke rumah gitu ya. Kalau Mbok D hanya memikirkan diri Mbok D sendiri, Mbok D udah cukup hidup sama Pak Lek, hanya hidup begitu aja gitu ya, maksudnya untuk biaya kita hidup gitu ya cukup. Tapi itu tadi karena Mbok D masih sehat dan Mbok D juga masih ingin ya membantu ya itu tadi keluarga yang ada di Indo. Dan juga bukan hanya keluarga aja guys, seperti yang Mbok D sudah selalu utarakan, Mbok D itu menolong siapapun gitu ya. Nah jadi Mbok D mau bilang di sini perjuangan Mbok D jungkir balik agar Mbok D bisa bantu keluarga gitu ya. Keluarga yang ya memang kita dari keluarga tidak mampu guys, jadi Mbok D mengucap syukur di negeri di sini yang Mbok D bisa bekerja. Walaupun Mbok D itu hanya lulusan SD, tapi Mbok D bisa bekerja seperti orang lain gitu ya. Dengan Mbok D bisa mengendarai kendaraan sendiri, menyetir sendiri, itu semuanya hanya kebaikan Tuhan gitu ya. Jadi Mbok D bilang di sini, Mbok D pagi-pagi mau berangkat nguli ya, demi untuk membantu keluarga di rumah di Indo. Jadi pagi-pagi jam 4 itu Mbok D berangkat guys ya. Walaupun situasi yang sangat dingin sekali, Mbok D harus ngeroi salju. Yang saljunya itu bukan salju,
guys. Jadi itu kalau nggak ada salju itu es, guys. Jadi gini, di Jerman itu kalau dingin sekali itu nggak ada salju karena terlalu dingin. Jadi itu semua mobil tuh beku, ya. Kalau salju itu malah gampang bersihnya, guys, ya, nggak terlalu berat. Tapi yang menjadi es ini, guys, ini yang berat sekali. Sampai tangannya Mbok D itu ya, pada pagi-pagi itu udah pada kaku, guys. Jadi ngeruin es itu nggak gampang gitu ya. Tapi ya itulah, guys, Mbok D mau berjuang untuk keluarga dan untuk ya yang Mbok D bisa bantu gitu. Begitu, guys. Dan ini video Mbok D bukan mau pamer, Mbok D atau bukan mau apa-apa. Ini Mbok D ucapan syukur aja, orang yang tidak sekolah tapi toh Mbok D bisa mengendarai kendaraan sendiri dan punya SIM lulusan Jerman gitu, guys, ya. Di sini Mbok D hanya bersyukur bahwa Mbok D bisa bekerja yang luar biasa, bisa menghidupi keluarga di Indonesia gitu, guys, ya. Oke, guys, nggak panjang lebar, silahkan disaksikan ya, guys, ya. Terima kasih, silahkan menyaksikan. Hai, guys, ini Mbok D mau kasih tahu, guys, jam menunjukkan jam 3:49 -3 ya. Jadi betapa dinginnya. Nah, ini mobilnya Mbok D penuh sama salju, bukan salju, es. Jadi Mbok D harus bersih ini. Mbok D kasih lihat ya. Tuh luarnya kayak gini, guys. Ini masih gelap tuh. Semua es, guys. Tuh. Ini mesti dibersihin, guys, dikerok. Nah, ngeroknya pakai ini, guys. Tuh. Ini buat ngerok. Karena kalau nggak dikerok, guys, kalau ada apa-apa itu asuransi nggak bayar, guys. Kan ini susah ngelihatnya, guys. Tuh. Kurang tadi. Ini Mbok D parkirnya mepet tembok, jadi nggak seberapa banyak. Tapi sebelah sini, guys, sampai kayak gini nih. Tuh, ini mobilnya orang. Nih, yang penting bisa lihat, guys. Lumayan. Karena kalau nyetir itu mobilnya harus bersih, guys. Kalau nggak bersih ada hukumnya, kena denda gitu. Ya. Oke, guys, ini Mbok D ngomongnya nggak terlalu kenceng karena
karena semua orang masih tidur guys, tuh gelap. Nah inilah cari uang guys demi sekarung berlian. Aduh, terima kasih ya guys yang sudah menyimak videonya Mbok D ngerokin es. Ngeroi guys es. Ini lumayan kayak nggak banyak kalau Mbok D parkir di sana nih. Wah itu lebih dingin lagi. Tuh. Tuh kan. Oke guys. Sekarang Mbok D mau nyalain mesinnya. Tunggu ya guys. Ini ini ada musiknya soalnya. Tuh. Ini aku harus nyalain semua karena ini guys, kalau panasnya aku nyalain. Jadi kalau musim dingin gini guys harus tahu diri guys, lebih pagi keluar rumah karena bersihin mobil ini perlu juga 10 menit guys. Jadi inilah situasi Mbok D di pagi hari mau berangkat muli guys. Terima kasih ya guys yang sudah menyimak musim dingin di tempatnya di Jerman, di tempat Mbok D. Jam segini Mbok D udah harus muli tuh. Jadi pagi-pagi gini minus 3 grad jam 3:55 tuh. Oke. Terima kasih guys. Mudah-mudahan ada hikmahnya gitu. Ini pagi-pagi begini Mbok D udah berangkat muli tapi dengan senang hati guys. Yang penting Mbok D ini sehat gitu. Dan untuk semua teman-teman yang di luar sana mudah-mudahan juga sehat walafiat, tidak ada suatu apapun yang kurang. Sama kayak Mbok D di sini, sehat selalu. Saat ini Mbok D nungguin sampai esnya agak mencair. Dan gitu Mbok D berangkat. Perjalanan ditempuh 1 jam 20 menit gitu guys kira-kira, karena pagi begini belum banyak kendaraan, jadi masih oke gitu. Turun sedikit guys karena pemanas ini. Oke guys, terima kasih ya guys ya yang sudah menyimak videonya Mbok D. Cuaca dingin di Jerman tuh, Mbok D kasih lihat mobil tetangga penuh bukan salju, es. Jadi begini guys, ini kalau belum musim salju, jadi ya kayak gini es dulu. Setelah es nanti ini pelan-pelan, kalau cuaca tergantung cuaca. Salju tuh turun kalau cuacanya jangan terlalu dingin guys. Jadi paling -1 +1 itu salju turun. Kalau masih begini itu nggak bisa guys, terlalu dingin, makanya jadinya es. Oke, saat ini Mbok D mau berangkat karena udah mau jam 4. Perjalanan 1 jam 20 menit kira-kira. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf videonya kalau seperti ini. Ya inilah situasi di Jerman, Mbok D mau kasih tahu aja. Jadi jam segini segini Mbok D udah berangkat muli gitu. Oke guys, terima kasih ya guys ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sehat-sehat selalu, semangat terus. Salam santun. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di
video ini. Terima kasih. I love you guys. Sehat-sehat selalu. Bye-bye. Yang baru gabung guys, mau diucapkan selamat bergabung. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Nanti Mbok De akan subscribe kembali. Terima kasih. Bye-bye. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan terhibur ya guys ya dengan ceritanya Mbok De seperti ini. Orang yang kelas 2 SD tetap bisa bekerja seperti orang lain. Pesan daripada Mbok De, akhir daripada video ini. Jadi roda berputar guys. Kalau kita lagi di bawah, jangan terlalu kita mengeluh gitu ya. Karena ada saatnya nanti kita tuh di atas gitu ya. Terus apa rezeki dan nasib memang semua sudah ditentukan sama Tuhan gitu ya. Apakah kita mau menjadi orang kaya atau jadi siapa gitu ya. Dan rezeki semuanya sudah diatur. Tapi satu hal yang Mbok De mau pesen gitu guys ya. Jangan rendah hati yang tidak sekolah. Karena nasib kita tuh tidak tahu. Bukan berarti kalau kita tidak sekolah tuh orang yang terakhir dan paling terakhir gitu. Enggak guys. Jadi di sini yang Mbok De alami, Mbok De nggak sekolah, tapi Mbok De di Jerman bisa bekerja, membayar pajak seperti orang lain juga, dan pekerjaan Mbok De juga bukan kaleng-kaleng gitu guys ya. Yang dulu Mbok De babu dari kecil sampai kaki nyarangan gitu guys. Saat ini Mbok De bisa dikasih kepercayaan suatu perusahaan besar kantin itu yang sangat besar. Jadi dia tuh bukan kantin 10 atau ini ratusan cabang gitu guys ya. Jadi Mbok De dikasih kepercayaan untuk bekerja di seluruh perusahaan itu karena Mbok De jadi pekerja yang namanya standby. Standby itu Mbok De jadi gini, Mbok De tuh pokoknya harus setiap saat mau dipanggil, Mbok De di rumah, tapi gaji jalan terus gitu guys ya. Jadi tapi harus ya itu tadi, kapanpun dipanggil harus bisa datang kecuali sakit gitu ya. Itu selalu standby gitu ya. Nah disitulah Mbok De bersyukurnya, dan Mbok De ini juga senang gitu mengendarai kendaraan walaupun tempat kerjanya Mbok De itu cukup jauh-jauh guys. Jadi kadang tuh ada yang 120 km one way gitu ya, kalau pulang pergi jadi double gitu ya. Tapi Mbok De mengerjakan dengan senang hati karena Mbok De merasa di sini semangat dan berjuang gitu ya, demi keluarga, demi orang-orang yang kita sayangi gitu ya guys ya. Jadi pesannya Mbok De di sini, jangan kita menyerah untuk berjuang. Kita harus berjuang selama kita masih bisa bernafas gitu guys ya. Perjuangan kita bukan berarti kita tutup mata, kita tetap berjuang gitu ya. Enggak guys, kita berjuang, berusaha dan berdoa gitu ya. Dan mudah-mudahan itu akan berhasil kalau kita bersungguh-sungguh gitu ya guys ya. Jadi pesannya Mbok De di sini dari video ini, yang jomblo nggak usah merasa takut nggak dapet jodoh, dan yang nggak sekolah jangan juga merasa paling akhir. Dan kalau saat ini yang menonton video ini lagi di situasi bawah, nggak usah kecil hati karena ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di atas gitu. Jadi berdoa dan semangat, tetap berjuang selama kita masih hidup guys ya. Karena hidup itu pilihan. Kalau kita nggak mau berjuang ya sudah sampai di situ aja gitu ya. Tapi kalau kita mau berjuang, insya Allah mudah-mudahan kita akan berhasil. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak, dan jangan lupa bahagia guys, karena bahagia itu suatu modal ya, suatu modal dari hidup ini. Tanpa kebahagiaan nggak mungkin gitu ya, kita tuh bisa menikmatin hidup ini gitu. Oke guys, terima kasih sekali lagi. Akhir kata, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan guys, disengaja maupun Mbok De tidak sengaja, mohon maaf ya guys ya. Mbok De tidak bermaksud untuk menyakitin siapapun di sini maupun untuk menyindir siapapun. Mbok De bercerita kehidupan Mbok De sendiri gini. Ya. Maksudnya kehidupan Mbok De sendiri gitu.
Dan kalau bahasa Mbok D ini kurang begitu dimengerti guys, ada yang salah. Sekali lagi mohon maaf gitu. Tetap semangat guys ya. Mwah, I love you. Bye bye.